Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi SD Binong Permai An-Nurmaniyah? Pada kesempatan ini, Pak Imi ingin memberikan tutorial atau cara mengerjakan ujian praktik STS semester Gasal yang akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 nanti ya. Pada saatnya nanti, kalian nanti akan Pak Emi berikan 2 lembar kertas ya, atau 2 halaman. Halaman yang pertama berisi petunjuk pengerjaan, sedangkan halaman 2 ya adalah halaman ujian praktek atau ujian STS yang harus kalian kerjakan. Dan cara mengerjakannya harus mengikuti petunjuk yang ada di halaman 1. Jadi sekali lagi, nanti kalian akan mendapatkan 2 halaman kertas. Halaman pertama adalah petunjuk pengerjaan dan halaman kedua adalah pekerjaan atau tugas STS yang harus kalian kerjakan. Langsung saja, seperti yang sudah disampaikan, kalian harus mengerjakan ujian praktek STS di halaman 2 ini mengikuti petunjuk yang ada di halaman 1. Ya, di halaman 2 ini yaitu ada judul, ada paragraf 1 dan ada paragraf 2 termasuk tabel. Nah, untuk judul kalian harus mengikuti petunjuk yang ada di bagian judul. Begitu pula untuk paragraf 1 dan paragraf 2 harus mengikuti petunjuk yang ada di paragraf 1 dan paragraf 2 yang ada pada halaman 1 ini ya. Ikuti agar nanti hasilnya sama dengan ini ya, agar hasilnya sama seperti ini. Nanti juga Pak Emi akan menampilkan ini di proyektor ya, agar kalian bisa lebih leluasa dalam melihat pekerjaan atau ujian STS yang harus kalian kerjakan. Baik, di sini Pak Imi bagi terlebih dahulu layar Microsoft Office Word-nya. Nah, anggap saja kalian sudah membuka. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada judul ya, mengenal coding, kemudian ada paragraf dikutip dari ini paragraf 1, kemudian paragraf 2-nya dimulai dalam dunia kerja dan diakhiri dengan membuat tabel. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Baik anak-anakku, sebelum mengetik judul, silakan kalian lakukan dulu pengaturan margin atau batas tepi halaman dan paper ya, atau jenis kertasnya. Nah, yaitu yang pertama, kalian masuk terlebih dahulu ke layout atau page layout ya. Jadi klik layoutnya, lalu kemudian pilih margin ya, klik layout, kemudian klik margin ya, yang ini, kemudian pilih custom margin. Nah, setelah tampil kotak dialog page setup seperti ini, di sini tentukan ya untuk topnya yaitu 3. Nah, ini sama dengan yang ada di halaman 1, samakan. Bottomnya 3, leftnya 3, right-nya juga 3 cm. Kalian bisa melakukan ini dengan cara mengklik tombol panah ke atas ya, untuk menambahkan sehingga menjadi 3 cm. Sedangkan gutternya dikosongkan saja atau tetap 0. Kemudian pilih paper, pilih yang A4. Jika di komputer kalian di sininya masih yang lain, misalnya letter atau misalnya F4 ataupun yang lainnya, pilih yang A4. Nah, jika ini sudah dilakukan ya 3 cm, kemudian ininya A4, berarti langkah ini sudah selesai. Kemudian klik OK. Nah, jika langkah itu sudah selesai, lanjutkan ke pengetikan judul. Nah, untuk judul yang ini ya, mengenal coding, kalian jangan langsung diketik ya. Tapi perhatikan di sini, judul itu fontnya atau hurufnya adalah Arial. Nah, cari di sini ya, di font.
cari sampai ketemu Arial. Nah, jika di sini tidak ada, cari sampai ketemu. Nah, misalnya ada di sini nih, Arial ya. Arial saja, jangan Arial Black atau Arial Narrow, tapi Arial saja. Kemudian font size atau ukurannya adalah 18 poin. Pilih yang ini. Kemudian bold dan italic. Nah, ini kalau diperhatikan judul mengenal coding di sini yang ini tebal, yang ini tebal dan miring untuk codingnya ya. Nah, jadi ini kita lewati dulu ya. Kemudian atau bisa ditekan dulu boldnya. Nanti ketemu italic ya yang coding, bisa diklik italicnya. Kemudian untuk warnanya, font colornya pilih warna biru. Silakan pilih warna biru apa saja ya. Kemudian posisinya atau alignmentnya yaitu center. Jadi judul ini ada di tengah-tengah ya. Fahmi besarkan dulu biar tampak jelas. Nah, yang ini kan align left ya, rata kiri. Yang ini center, rata tengah. Ini align right, rata kanan. Dan ini justify, rata kiri dan kanan. Jadi klik yang ini ya, yang center. Biar nanti judulnya itu tulisannya ada di tengah-tengah. Jika langkah-langkah ini sudah ditentukan, silahkan kalian ketik, yaitu mengenal coding. Nah, jangan lupa diaktifkan dulu capsnya biar hurufnya kapital ya atau besar semua. Nah, untuk coding di sini miring, berarti bold dan miringnya harus diaktifkan. Mengenal coding. Nah, jadi untuk judul sudah selesai ya. Lanjutkan ke paragraf 1. Di sini kalian tekan tombol enter pada keyboard 2 kali. Nah, untuk mengerjakan paragraf 1, silahkan kalian lihat kembali petunjuk pengerjaannya ya di halaman 1 yang ini. Nah, untuk paragraf 1 ini hurufnya atau fontnya book antik. Cari di sini book antik. Nah, yang ini kalau tidak ketemu di situ, cari di tempat ya di bawah di sini ya, mouse-nya di scroll sampai ketemu yang ini ya, book antik. Kemudian ukurannya atau font size-nya adalah 12 poin. Lalu di sini ada sesuaikan dengan teks. Mana teks yang tebal, miring ataupun garis bawah. Nah, di paragraf 1 ini jika diperhatikan di sini ada teks yang tidak tebal, tidak miring, tidak ada garis bawahnya. Tapi ada teks yang miring gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian mengetik menemukan teks yang tebal, maka tebalkan. Jika menemukan yang miring, maka miringkan. Begitu pula jika menemukan teks yang ada garis bawahnya, maka berilah garis bawah. Kemudian warnanya, font colornya yaitu hitam. Kemudian alignmentnya yaitu justify, yaitu rata kiri rata kanan. Nah, yang tadi kan ini bekas judul center ya. Kita ubah menjadi justify, pilih yang ini. Ya, pastikan yang ini ya, justify-nya terklik ya. Nah, kemudian line spacing atau line spacingnya itu adalah 1,5 spasi. Kalian bisa memilih melalui cara ini ya, atau menekan tombol Ctrl 5. Pilih yang 1.5 atau menekan Ctrl plus 5 pada keyboard. Bisa juga dilakukan seperti itu. Jika petunjuk untuk paragraf 1 sudah dikerjakan, selanjutnya tinggal diketik ya. Nah, mulai dari sini, nah untuk tulisan dikutip dan dari ini kan tidak miring dan juga tidak tebal ya. Nah, perhatikan selama mengetik, kalian jangan menekan tombol enter ya sebelum berpindah ke paragraf 2. Nah, boldnya dimatikan, italiknya juga dimatikan ya, karena dikutip dari ini tidak miring, tidak tebal. Nah, lanjutkan dengan mengetik https://cleans.com. Nah, untuk mengetik ini tidak perlu diganti warnanya ya, tidak perlu digarisbawahi. Nanti
juga akan otomatis berwarna biru dan bergaris bawah seperti ini ya. Nah, kemudian lanjutkan mengetiknya ya dalam bahasa sederhana, koma. Nah, di sini ada coding ya. Coding itu kan miring, berarti italiknya diklik. Lanjutkan coding adalah. Nah, adalah ini tidak miring, berarti hapus dulu karena ini salah, matikan italiknya. Adalah, lanjutkan aktivitas yang dilakukan ya. Aktivitas yang dilakukan programmer. Nah, untuk programmer ini miring, berarti tombol italiknya, icon italiknya diklik dulu, lalu ketik programmer. Begitu seterusnya ya. Nah, ini untuk bisa melakukan komunikasi dengan komputer ini tidak miring, tidak tebal, tidak juga garis bawah. Jadi kalian ketik sesuai dengan yang ada di halaman 2 nanti ya. Jadi intinya bagaimana kalian bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 2 agar hasilnya sama gitu ya. Nah, biar hasilnya sama, lihat petunjuk pengerjaannya yang ada di halaman 1. Nah, ini kita lanjutkan tanpa adanya coding dan dari programmer ya miring, koma, komputer tidak bisa melakukan apa-apa. Lanjutkan sampai selesai ya. Nah, ini justify ya, Ctrl J bisa. Kemudian hanya berupa tumpukan besi. Nah, ini belajar coding. Nah, coding miring bisa juga menekan CTRL-I ya, atau mengklik icon I. B itu CTRL-B atau bold ya. CTRL-I untuk miring, CTRL-U untuk garis bawah. Silahkan bebas kalian mau menggunakan cara apa yang kalian sukai, yang mungkin kalian rasa lebih cepat atau lebih efektif. Pak Imin di sini hanya mencontohkan saja cara menggunakannya ya, cara mengerjakan gitu. Yang penting hasilnya nanti sama. Nah, berlatih agar semakin mahir. Titik. Nah, ini kata jadi, koma, kuncinya adalah terus konsisten. Ini jangan lupa di underline ya, agar tulisannya ada garis bawahnya. Konsisten, titik. Setelah ini tekan tombol enter 1 kali ya. Kita lanjutkan mengerjakan mengetik paragraf 2. Nah, untuk mengerjakan paragraf 2, kalian lihat kembali petunjuk pengerjaan. Oh, yang ini ya, ini kita menjorokkan ya ke dalam ya. Dikutip dari. Nah, ini lihat, ini bagian indentasinya yang atasnya, first line indennya ini diklik, tahan, geser ke 1/4 di sini. Nah, seperti ini ya, ininya digeser ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan menggunakan tombol spasi. Jadi first line indennya digeser. Tekan enter, lalu kerjakan paragraf yang ini. Dalam dunia kerja, koma, dan seterusnya, lihat petunjuk paragraf 2. Nah, untuk paragraf 2 ini fontnya Arial ya. Maaf, Pak Emi lupa mengganti teksnya. Fontnya menjadi Arial. Nah, ini paragraf yang ini mau Pak Emi rubah dulu menjadi Arial. Ya, ini ganti jadi Arial. Oke. Nah, jadi untuk paragraf 2 ini fontnya adalah Arial. Silakan cari di sini ya, sama seperti tadi. Kemudian fontnya 12 sudah sama ya. Font stylenya sesuaikan dengan teks, mana teks yang bold, italic atau underline. Font colornya black sama. Justify untuk alignmentnya 1,5 spasi, sama ya seperti di paragraf 1. Jadi yang beda itu cuma fontnya saja ya. Yang tadinya book antik ubah menjadi Arial. Kalau sudah ditentukan tinggal diketik. Nah, ini tidak ada garis bawah ya, berarti underline-nya dimatikan dulu gitu ya. Ini dihapus, kemudian matikan underline-nya.
dalam dunia kerja, koma. Nah, ini underline, bisa tekan CTRL-U. Ada banyak jenis posisi. Oke. Matikan underline-nya. Lanjut. Yang bisa kamu incar ketika kamu sudah menguasai skill coding. Untuk teks skill coding ini bold dan italic, jadi tebal dan miring. Ya, berarti icon B sama icon I-nya harus diaktifkan, diklik atau tekan CTRL B, CTRL I. Nah, matikan lagi karena tulisan diantaranya itu tidak tebal, tidak miring, tidak garis bawah. Titik 2, enter. Ya, nah untuk paragraf 2 sudah selesai. Selanjutnya kalian tinggal mengerjakan ini ya, membuat tabel. Buatlah tabel seperti pada halaman 2 ya. Seperti tadi, kolomnya itu ada 2 dan barisnya ada 8. Oke, ini kan kolom pertama 1. Nah, ini yang satunya lagi, ini kolom kedua. Nah, barisnya ada 8. Mulai dari nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 baris. 2 kolom, 8 baris. Nah, untuk membuat tabel, silakan kalian ingat kembali ya, yaitu bagian ini klik insert lalu pilih table, ke kanan 2, ke bawah 8. Nah, tabelnya sudah jadi ya, tapi kalau kalian perhatikan tabel di soal dengan yang dibuat di sini beda ya ukurannya ya. Nah, kalian ubah dulu ke sini ya. Di blok semuanya pilih 1.0 karena asalnya 1,5 ya. Nah, seperti ini. Jadi di blok pilih paragrafnya lalu pilih 1.0 agar hasilnya sama seperti ini ya. Nah, kemudian bagian ini digeser, dikecilkan untuk nomor. Kemudian untuk yang jenis posisi ini lebar. Nah, di sini Pak Imi besarkan dulu ya. Nah, untuk nomor boleh kalian beri warna seperti ini atau warna lain yang kalian sukai ya. Mau warna biru, merah ataupun yang lainnya, terserah ya. Kemudian selanjutnya tinggal diketik nih ya. Untuk nomor, nah nomor ini tulisannya harus tebal ya, NO, berarti boldnya harus diaktifkan dulu. Begitu pula untuk jenis posisi. Nah, jenis posisi ini harus tebal, berarti boldnya diaktifkan. Selanjutnya di sini input ya, masukkan angka 1 sampai 7, diketik biasa saja ya. Kalian juga bisa mencoba menggunakan numbering ya, tapi karena ini sedikit ya boleh diketik biasa. Nah, ini agar tulisannya ada di tengah. Untuk nomor ini di blok, kemudian center. Nah, untuk angka-angkanya di blok 1 sampai 7 lalu klik center. Jadi teksnya atau angka-angkanya ada di tengah-tengah sel ya. Kalau sudah tinggal diketik. Nah, untuk mengetik ini karena tulisannya miring, kalian blok saja sekaligus ya. Di blok dulu, lalu pilih icon italic atau CTRL-I. Nah, setelah itu tinggal diketik. Ketik sesuai dengan yang ada di tabel. Jika hurufnya besar, kalau kecil ya kecil. Harap diperhatikan, ketik sesuai dengan yang ada di soal ya. Kalau besar-besar hurufnya, kalau kecil-kecil. Kemudian ini nomor 4, back end developer. Nomor 5, komputer sistem analis. Komputer sistem analis. Nomor 6, database administrator ya, database administrator. Nomor 7, network system administrator. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi inilah hasilnya ya. Jika kalian mengerjakannya sesuai dengan petunjuk, maka
hasilnya akan sama dengan ini. Jadi intinya silahkan kalian kerjakan dengan mengikuti petunjuk yang ada di halaman 1. Jika sudah selesai, silahkan di save ya dengan menekan tombol CTRL-S atau tombol F12 pada keyboard, atau klik menu file, pilih save as, lalu ketik ya nama filenya yaitu STS Gasal, nama kalian dan kelas berapa. Nah, ini kalau muncul ini silakan kalian hapus ya, mengenal codingnya dihapus dulu, kemudian ganti menjadi STS Gasal, nama kalian, kelas 5 gitu ya. Nah, namanya bisa disesuaikan tentunya ya dengan nama kalian. Nah, ini Pak Imi contohkan misalnya STS Gasal Mulki Imtiaz 5. Kalau sudah, klik tombol save. Nah, diklik save. Nah, oke, Pak Imi perbesar dulu ya. Pastikan tanda sudah di save-nya itu muncul nama file seperti ini ya. Jadi ini saja video tutorial cara mengerjakan soal ujian praktik STS Semester Gasal yang akan kalian kerjakan nanti pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Waktunya sesuai dengan jadwal TIK ya. Jadi itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi kalian yang mungkin punya komputer atau laptop di rumah, silahkan berlatih, ikuti caranya, tonton sampai tuntas. Dan bagi kalian yang tidak memiliki laptop atau komputer, tidak apa-apa, lihat saja, pahami cara-caranya, biar nanti pada saat tes nanti kalian sudah benar-benar memahami dan mengaplikasikannya. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.